ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari katakan sekali lagi pujian. Bapakku datang sini, percayakan roh ada bagiku. Bapa kami datang, Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Kami percayakan ada bagiku. Kau satu takut, kau satu, kau satu bimbang, kau di dalamku, kau satu cemas, kau menghibur saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang hebat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Bapa yang setia bagi kami Tuhan. Sungguh kami merasakan betapa Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Yes, Lord. Lebih
tenanglah jiwaku. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang perlu, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami Tuhan, bahkan Engkau Allah yang terus memberi kekuatan itu, Engkau Allah yang terus memberikan sukacita bagi kami Bapa. Penyertaanmu sempurna bagi kami. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Yes, yes. Arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami, ya, oleh setiap hati kami. Namun satu yang ku percaya, yes Lord, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih.
dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Kuralabaya shikilabaya shikilabaya kuralabaya shikilabaya 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 kuralabaya shikilabaya shikilabaya aman abaya dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau izinkan segala sesuatunya terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, Bapa. Kami bersyukur di saat kami menghadapi apapun, Tuhan. Kami bisa merasakan campur tangan. Kami bisa merasakan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Kami bisa merasakan betapa Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami. Di saat kami mengalami apapun, Tuhan Yesus. Kami merasakan keindahan kasih-Mu. Kami merasakan sentuhan tangan-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Amin. Hati kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Yes, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh haleluya. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kuralabaya shekiralabaya serabaya she. Kuralabaya shekiralabaya she. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Bapa. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kuralabaya shekiralabaya she. Kiralabaya shekiralabaya takarabaya she. Kau satu takut, Kau sertaku, Kau satu bimbang, Kau di dalamku, Kau satu cemas, Kau menghiburku, satu lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin. Ajaib perkasa, amin. Perbuatan kami menyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
hati kehadiran-Mu Tuhan, yes, hati kehadiran-Mu Tuhan, yes, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyatakan haleluya. Haleluya buat kebesaran-Mu, buat kuasa-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kami rasakan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang menguasai kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan waktunya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami ingin mendengarkan suara-Mu ya Aba ya Allah. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Karena kami tahu kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami percaya Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Siapapun yang hamba-Mu perkatakan. Kami tahu itulah dari Engkau sendiri. Yang memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberi kelegaan, memberi kesembuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Selamat pagi. Kedengeran ya suara saya ya? Dengeran Pak. Oke. Terima kasih Bu Syane. Terima kasih kesempatannya Pak John, Pak Kiandi semua, teman-teman TDP. Kita mau sama-sama merenungkan firman pagi hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa sekali lagi ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau kami sudah menyembah, kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Melalui perikop Tuhan, pembacaan kami Tuhan. Biarlah kami merenungkan Tuhan, kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Bukan dengan cara kami Tuhan. Tapi dengan cara Tuhan, cara pandang-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan, Kau pakai Tuhan hamba-Mu ini Tuhan tidak berguna. Yang tidak bisa Tuhan berkata-kata dengan baik. Tapi Tuhan menolong, Tuhan memimpin. Dan Tuhan membuat Tuhan kami mampu Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Melalui Tuhan perenungan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita baca di dalam Markus 10, pasal ayatnya yang ke-17 sampai dengan ke-27. Baik, saya baca. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil bertelut, dan di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku."
Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar, berkata seorang pada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, yang saudara, yang kekasih, kalau kita baca perikop di dalam Markus 10 ini, kita melihat seorang kaya yang luar biasa menjalankan perintah Tuhan. Dia menjalankan Taurat yang sudah dikatakan di dalam tadi dikatakan oleh Yesus, apakah engkau sudah melakukan perintah Allah? Dia sudah melakukan semua. Dia sudah tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, bahkan tidak berbuat curang terhadap hak orang lain dan menghormati ayah ibunya. Di sini kita melihat sesuatu yang luar biasa ya, seorang kaya ini. Tetapi Tuhan mengapa mencela? Dengan kata lain, sepertinya masih ada satu yang kurang, yaitu jual seluruh harta kekayaannya. Sebenarnya bukan masalah hartanya, saudara, bukan masalah kekayaannya, tetapi kalau kita boleh belajar merenung di sini adalah bagaimana sesuatu yang membuat kita jauh kepada Tuhan, yang membuat kita terhambat di dalam kita datang kepada Tuhan, itu yang saya lihat di sini adalah yang membuat itu menghambat orang kaya ini untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita lihat di sini di pasalnya ayatnya yang ke-18 dikatakan, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-18 ini, Yesus waktu seorang muda ini bertanya, bagaimana Tuhan supaya aku bisa hidup yang kekal? Yesus malah berkata, mengapa kau katakan aku baik? Di sini ada satu gap, Bapak Ibu, kalau saya melihat satu gap pada saat seorang kaya ini bertanya, bagaimana saya hidup supaya saya bisa memperoleh hidup yang kekal. Ini saya melihat seorang muda ini, seorang kaya ini, dia masih berpikir, dia masih mempunyai pola hidup dia. Dia coba belajar mau hidup baik. Padahal kebaikan manusia itu, ya saya katakan seperti kain kotor. Dia masih menganggap bahwa dirinya baik. Berapa banyak kita juga suka berpikir, mungkin orang lain berpikir, wah saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah mengerjakan sesuatu yang saya anggap baik. Tuhan aja mengatakan, mengapa kamu mengatakan bahwa saya baik? Tuhan katakan, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Di sini ini adalah yang saya katakan gap adalah Bapak Ibu adalah apa? Tuhan berpikir bagaimana kita manusia itu tidak ada yang baik. Tapi si anak muda ini beranggapan bahwa dirinya sudah, seorang kaya ini menganggap dirinya sudah baik karena dia sudah berbuat A, dia sudah berbuat B dan C dan sebagainya yang dianggap baik dengan standar manusia, kalau saya katakan standar kita. Tapi Tuhan
melihat jauh ke depan. Tuhan jauh melihat apa yang menghalangi kehidupan dari setiap manusia untuk datang kepada Tuhan, itu standarnya Tuhan. Jadi apapun persoalan kehidupan kita, persoalan yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, itu yang harus dibuang. Sehingga kalau saya lihat yang tadi Tuhan katakan di ayatnya yang ke-21, tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu pada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah itu Bapak Ibu. Di perikop ini, seorang kaya ini, dia tersandung, kalau menurut saya, dengan kekayaannya. Perenungan kita pada pagi hari ini adalah apa yang membuat kita tersandung dalam hidup kita. Apakah kecewa, apakah sakit hati, apakah itu hal-hal yang buruk yang datang kepada kita sehingga membuat kita jauh kepada Tuhan. Itu yang harus kita jual, kita buang, kita jauhkan. Standar manusia, di sini saya lihat standar manusia perihal kebaikan adalah sepertinya pola pikir kita sudah seperti berbuat baik, kita sudah sepertinya berbuat sesuatu. Tetapi kita tidak tahu bahwa yang terbaik, ya kita bisa mampu berbuat baik itu karena anugerah, karena kebaikan Tuhan. Kemarin kalau kita dengar Pastor Billy di dalam firman-Nya katakan, ini manusia tidak punya inisiatif untuk mau berdoa atau berbuat sesuatu yang baik. Itu semua adalah ide ataupun sesuatu kreativitas Tuhan terhadap manusia. Di sini kita belajar, Bapak Ibu, bahwa dikatakan orang kaya yang suka masuk dalam kerajaan surga ini, dia adalah orang yang cukup, boleh dikatakan secara manusia, secara pandangan standar manusia, itu sepertinya semuanya udah lumayan cukup, sudah baik gitu. Tapi masih ada yang kurang. Yang kurangnya adalah yaitu tadi, dia masih ada penghalang untuk datang kepada Tuhan, yaitu hartanya. Kalau murid-muridnya juga begitu mempunyai konsep pemikiran juga sama, dia katakan apa di dalam ayat yang ke-24, murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu, tapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku alangkah sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Murid-muridnya aja yang sering bersama Tuhan Yesus, dia masih berpikir secara manusia. Wah, susah. Berarti standarnya terlalu tinggi untuk mencapai suatu keselamatan, memperoleh hidup yang kekal. Tuhan katakan di ayat yang terakhir, katakan apa? Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Disinilah pembelajarannya, Bapak Ibu. Jangan pernah kita berpikir dengan konsep pemikiran kita, semua sukar, semua sulit. Memang semua sulit, semua sukar. Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Kita sulit mengampuni, kita sulit melakukan sesuatu karena kita masih berpikir dan berpola dengan cara kita. Cara standar manusia adalah kalau orang berbuat jahat pada kita, kita harus balas. Ada orang melakukan curang terhadap kita, kita harus berbuat curang. Itu standar manusia. Terkadang cenderungnya adalah melakukan hal-hal yang
tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan di sini mau supaya kita belajar menurut standarnya Tuhan, yaitu pada saat kita dicurangi orang, pada saat orang menjahati kita, pada saat orang berbuat menyakiti kita, standarnya Tuhan adalah kita belajar mengampuni, kita belajar untuk berserah, kita belajar untuk berbuat apa yang membuat Tuhan senang. Itu adalah standar yang Tuhan mau. Di sini yang tadi saya katakan bukan perihal kekayaannya, tapi di sini bicara bukan seorang yang kaya sulit masuk ke kerajaan surga, tapi Tuhan melihat ada ilah lain, ada sesuatu yang menghambat untuk dia datang kepada Tuhan. Makanya Tuhan katakan jual. Apa itu yang menghambat hidup orang kaya ini? Jual. Tapi dia malah apa? Dia kecewa. Dia tidak taat. Dia malah tidak mengikuti Yesus. Padahal Yesus katakan, jual semua, ikut aku. Begitu juga kita belajar melalui renungan ini, apa yang menghambat kita datang kepada Tuhan. Buang semua, tinggalkan semua, ikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau mengikuti kemauan kita atau kemauan apa yang kita mau, Bapak Ibu, kita sulit untuk bisa mengikuti Yesus. Kayak hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang menghalangi kehidupan kita. Itu kita hilangkan dan kita serahkan kepada Tuhan. Yang membuat kita tidak memakai cara pikir kita, tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan Tuhan. Saya sedikit bersaksi bagaimana hidup mengandalkan Tuhan itu sangat membuat kita damai, tenang, dan membuat kita lebih bisa menata dalam kehidupan. Dulu waktu saya usaha baru-baru itu berat, saya coba berusaha dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan saya berpikir, wah saya kalau kerja keras, bukan nggak boleh kerja keras, tapi pola saya yang salah. Saya tidak mengandalkan Tuhan, saya merasakan kemampuan saya merasakan, wah saya pasti bisa, wah saya pasti lakukan ini, saya tanpa menyerahkan, tanpa bergantung kepada Tuhan. Hingga apa? Ketidakpuasan tidak akan pernah berakhir. Rasa kurang itu terus ada dalam kehidupan saya. Sehingga walaupun saya sudah kata orang bekerja kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu rasanya kurang terus, saudara. Nah, itulah yang saya katakan di sini adalah kita tidak mengandalkan Tuhan, kita coba dengan kekuatan kita. Itu berhala sebetulnya dalam hidup saya. Tapi pada saat saya menyerahkan, saya coba berserah pada Tuhan, dan saya tahu mengandalkan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan usaha saya. Apa yang saya rasakan? Usaha saya tetap berjalan, tapi bedanya adalah apa? Saya merasakan damai, saya bisa mengelola, mengatur dengan tenang, dan tidak gerasak-gerusuk. Ada masalah, ada persoalan dalam pekerjaan, kita bisa atasi. Saya percaya itu bukan karena kemampuan saya, tapi karena pertolongan Tuhan. Karena apa? Saya mengandalkan Tuhan, saya tahu segala sesuatu. Pada saat kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, ada damai, ada sukacita, ada suatu kelegaan, ada sesuatu yang membuat saya jadi happy gitu, jadi senang mengerjakan pekerjaan. Nah, inilah
Bapak Ibu yang kita renungkan di dalam firman Tuhan ini bukan masalah hartanya, bukan masalah kekayaannya, bukan masalah apapun dalam hidup kita, tetapi yang terpenting adalah kita mengandalkan Tuhan. Kita bergantung penuh kepada Tuhan dalam apapun profesi kita. Profesi saya sebagai orang yang berusaha, profesi Bapak Ibu yang mungkin seorang pekerja, seorang ibu rumah tangga, andalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Karena pada saat kita mengandalkan Tuhan, kita menghilangkan ilah-ilah yang menghambat kita datang kepada Tuhan. Itu membuat sukacita kita, dan kita menjadi dalam pekerjaan kita menjadi bahagia. Dalam setiap kita mengerjakan sesuatu, kita mendapatkan suatu kemenangan, kebahagiaan tersendiri. Karena kita percaya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita mengandalkan apa yang kita mampu. Terkadang pada saat kita melakukan aktivitas kita, suatu saat kalau kita mengandalkan kekuatan kita di satu titik, kita akan mengalami kejenuhan. Bahkan pada saat kita datang problem, masalah, kita akan menjadi lebih kalut. Kita akan jauh lebih mengatasinya dengan emosi, dengan cara kita yang justru tidak menyenangkan Tuhan. Tapi pada saat kita berserah kepada Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan, setiap persoalan yang kita jalani itu sepertinya dibuat ringan, sepertinya dibuat penuh dengan damai. Itulah yang saya rasakan, itulah yang kita juga harus rasakan di dalam kita menjalani aktivitas kehidupan kita. Sehingga kita hari lepas hari penuh dengan kemenangan. Kemenangan bukan karena kekuatan kita, dan kita tahu karena ada tangan Tuhan yang selalu menolong kita. Ada campur tangan Tuhan yang selalu memimpin hidup kita, sehingga langkah kita dibuat seperti percaya diri. Bukan dengan kesombongan, tapi karena kita bersyukur, karena kita merasakan, oh Tuhan kita luar biasa, Yesusku luar biasa. Makanya Tuhan katakan di sini, jual dan ikutilah aku. Bebanmu ringan. Kemarin kita juga belajar perihal selama sebulan beban ringan ya Bapak Ibu. Kadang beban berat itu banyak kan kita sendiri yang membuat beban itu berat. Kita pikirkan, kita bayangkan sendiri, bahkan kalau kita terlalu, kata orang, melankolis gitu, terus kita mengasihani diri, berandai-andai. Nah disitulah iblis bisa masuk, terus membumbui kehidupan kita, sehingga membuat kita terus terhanyut dengan persoalan kita. Tapi pada saat kita mengandalkan Tuhan, kita punya kekuatan baru. Kita merasakan ada sesuatu tangan yang menopang kita, ada sesuatu yang menolong kita, yang membuat kita bisa bergerak, bekerja, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah kalau kita mengandalkan Tuhan. Itulah pada saat kita berserah kepada Tuhan, sehingga segala sesuatu dibuat ringan. Ringannya bukan berarti masalah kita selesai, tapi kita seolah-olah, kok Tuhan itu baik ya. Kita menangis bukan karena persoalan kita menangis karena betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan menolong hidup kita, betapa Dia bisa melepaskan kita dari hal-hal yang kita anggap sukar, yang kita anggap sulit. Nah ini Bapak Ibu, jadi pada saat pagi hari ini kita belajar bersama, merenungkan melalui Markus 10 ini, bukan bicara kayanya, bukan bicara soal hartanya, tapi adalah mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan. Sehingga beban kita menjadi ringan.
dan pola pikir kita bertindak, berperilaku menyenangkan Tuhan. Karena apa? Karena kita segala aktivitas kita bergantung penuh kepada Tuhan. Itu aja Bapak Ibu, biarlah melalui renungan pagi hari ini kita mau belajar terus bergantung, berserah, dan berharap kepada Tuhan, sehingga beban yang begitu berat, yang begitu membuat kita menjauh kepada Tuhan, membuat kita sulit datang kepada Tuhan, itu bisa kita atasi bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada tangan, ada pimpinan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus di dalam kehidupan kita. Kita bisa menjalani kehidupan ini, kita bisa menjalani setiap persoalan-persoalan di dalam hidup kita masing-masing. Karena apa? Karena Tuhan, Dialah yang selalu memimpin hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan yang melihat setiap kami Tuhan. Tuhan yang mengetahui setiap kesulitan kami. Tuhan yang mengetahui setiap Tuhan pergumulan kami. Biarlah kami berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Dan kami tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri Tuhan. Karena siapakah kami Tuhan? Roh Kudus, Kau pimpin setiap kami Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang dalam pergumulan Tuhan tolong di dalam pergumulan. Biar kami berserah dan berserah Tuhan kepadamu Tuhan. Karena pada saat kami berserah Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Engkau turun tangan atas kehidupan kami. Yang berat Tuhan. Karena kami merasa buntu Tuhan. Saat kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Dan kami mendapatkan kelegaan. Kami mendapatkan Tuhan, ketenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus, Kau selalu Tuhan menyempurnakan Tuhan. Setiap Tuhan. Apa yang kami renungkan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Menepak hidup kami Tuhan hari lepas hari. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kepada pengertian kami sendiri Tuhan. Sehingga itu tidak menjadi Tuhan ilah Tuhan. Mengganggu hidup kami Tuhan datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Yoming dan atas firman Tuhan yang disampaikan, juga Bu Shana atas puji-pujian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur ya Bapak atas pagi hari ini, atas kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh mengikuti doa pagi ini. Kami percaya bahwa puji-pujian yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Firman telah ditaburkannya Bapak boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah yang manis dalam kehidupan kami. Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk Indonesia. Bapak, Indonesia masuk dalam daftar 10 besar negara dengan penyakit TBC terbanyak. Kami berdoa agar kondisi ini memotivasi pemerintah untuk dapat serius mengatasi penyakit ini guna bersama-sama memperkuat komitmen mencapai eliminasi TBC di tahun 2030. Kami juga berdoa agar masyarakat Indonesia dapat memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan dan para orang tua dapat mendidik anak-anaknya dari kecil untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri dan juga lingkungannya. Kami berdoa juga untuk para tenaga kesehatan agar Tuhan senantiasa melindungi mereka dari sakit penyakit dan memberikan mereka kesehatan senantiasa sehingga mereka dapat optimal dalam menangani para pasien. Kami juga berdoa untuk semua anggota TDP atau keluarga kami yang sedang sakit dan semua orang juga Bapak, baik itu sakit COVID, DBD, TBC ataupun penyakit yang lainnya agar Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak, kami mengucap syukur atas hikmat marifat Tuhan sehingga pemerintah dapat menyiapkan anggaran bansos untuk tahun 2023 senilai 479 triliun. Kami berdoa agar dana ini tidak menjadi sumber korupsi,
agar pemerintah terus menyempurnakan efektivitas program perlindungan sosial yang ada untuk pengentasan kemiskinan. Kami berdoa agar para oknum yang pernah melakukan korupsi ataupun sekarang sedang melakukan korupsi, agar Tuhan menegur mereka sehingga mereka dapat bertobat dan berbalik ke jalan yang benar. Kami berdoa agar para penduduk yang seharusnya menerima dana ini dapat mengikuti semua prosedurnya sehingga mereka bisa mendapatkan dana ini. Kami berdoa juga agar dana ini dapat menjadi berkat untuk mereka dan digunakan untuk keperluan yang terbaik yang mereka perlukan. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya Bapak bahwa Tuhan terus beracara dalam setiap kehidupan kenegaraan kami ya Bapak, dan Tuhan terus campur tangan dalam setiap keputusan-keputusan yang pemerintah ambil. Berkatilah pemerintah kami dari presiden sampai jajaran terendah di RT RW Bapak. Berkatilah mereka semua dengan hikmat marifat daripada Roh Kudus semua. Terima kasih, ampuni semua dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidup tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu Tuhan, dan berseru, pertolongan datang dari-Mu Yesus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kembali kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami bawa dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, yang mana pada tahun 2024 akan mengadakan pemilihan presiden yang baru. Kiranya Tuhan Yesus memberikan seorang pemimpin yang mau bekerja keras,
memiliki kepemimpinan yang kuat dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat serta tidak didukung oleh kelompok intoleran anti Pancasila. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengerti kepentingan bangsa dan negara kami Tuhan, untuk seorang pemimpin yang baik, bijaksana, penuh belas kasihan dan mengerti kepentingan rakyat yang banyak Tuhan, bukan kepentingan pribadi sendiri Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan pemimpin yang baik, yang bijaksana, yang baru Tuhan di tahun 2024 seturut dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh partai politik Tuhan pada pemilu 2024 yang mengedepankan yang nyata telah memecah belah persatuan bangsa sejak 2 kali pilpres yang lalu. Tuhan, Kau menolong para partai politik dalam pemilu 2024 ini Tuhan, untuk mengedepankan politik persatuan, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi membawa damai sejahtera dan kedisiplinan, ciri-ciri untuk berpolitik ya Tuhan. Memberikan identitas yang nyata Tuhan, yang tidak memecah belah persatuan bangsa di Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan semua berjalan dengan baik dan semua memiliki integritas yang baik Tuhan di dalam partai politik ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala yang baik yang Tuhan berikan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lena, Bu Flora, dan Pak Yoming sudah membawakan renungan pada pagi hari ini, dan Ibu Syana membawa kita menjadi dupa yang harum di mata Tuhan. Hari ini firman Tuhan dengan ayat yang terakhir adalah Markus 10 ayat 27, berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Manusia selalu mereka-reka dan membanding-bandingkan, terutama membandingkan dirinya sendiri pada orang lain. Yang miskin mencela yang kaya menghina yang miskin, itu hal yang biasa. Yang miskin akan berkata, orang kaya susah masuk surga. Itu hal yang lumrah, karena melihat orang kaya hidupnya lebih seakan-akan lebih tidak mempedulikan kehidupan di akhiratnya. Tanda kutip, kelihatannya. Namun yang kaya juga demikian, menganggap yang miskin tahu apa. Sementara kalau lu hebat, kalau lu pintar, lu sudah kaya. Tetapi kaya dan miskin di mata Tuhan tidak jadi masalah. Semua manusia berpikir mengandalkan diri sendiri untuk masuk surga, tentulah tidak mungkin. Tetapi Tuhan menjawab mereka semua, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, mari saudara kasih dalam Tuhan, kita setiap hari berharap kepada Tuhan, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak usah mereka-reka, tidak usah membanding-bandingkan, tidak usah memikirkan bagaimana harusnya. Saya beri contoh. Memang benar, orang kaya itu susah meninggalkan hartanya. Apalagi Tuhan mengatakan juallah semuanya. Saya pernah merasakan itu. Untuk jual semuanya tidak mungkin. Tetapi mungkin bagi Tuhan. Tidak usah jual, Tuhan bisa kuras sampai habis. Sehingga kita benar-benar taat dan setia dan benar-benar mengikuti apa rencana Tuhan. Ketika Tuhan mengasihi kita, ketika Ia sudah memilih kita,
Tidak ada yang mustahil. Tidak usah dijual pun hartamu akan terjual sendiri. Itulah kebesaran Tuhan. Mari mengucap syukur apapun yang terjadi pada hari ini. Jika engkau dimiskinkan, jangan katakan Tuhan kejam, tetapi Tuhan lebih baik dari apa yang engkau mengetahuinya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengajari kami untuk hanya taat dan setia kepadamu. Apapun yang kami terima, kami selalu mengucap syukur atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semua. Terima kasih buat yang melayani hari ini, Busiane ya, dan teman-teman dan Pak Yoming. Terima kasih juga buat Pak John yang sudah memberikan kesimpulan. Bapak Ibu, kita akan tutup doa pagi kita. Apakah hari ini ada yang ulang tahun? Untuk didoakan ya, bukan minta traktir ya. Khusus didoakan berkat ini dari 37 doa buat yang ulang tahun khusus hari ini. Ada yang ulang tahun perkawinan? Oke, kalau nggak ada, apakah ada yang baru hari ini? Oh, tidak ada. Baik, kalau gitu kita akan doa buat beberapa pokok doa ya. Nanti saya mohon Pak Yoming untuk doa berkat ya Pak. Kita buka audionya Bapak Ibu. Kita akan doa buat teman-teman yang butuh pertolongan doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk dari bawah juga memberkati di dalam nama Yesus yang tolong kami berdoa menolong ibu dengan baik memberikan pertolongan Tuhan dan dimudahkan dilancarkan dan tangan kami juga terima kasih Tuhan Yesus campur tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Silakan Pak Yoming. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan, pada saat kami datang kepadamu Tuhan, pada saat kami Tuhan bersyukur kepadamu Tuhan bersama Tuhan, kami Tuhan merasakan sukacitamu Tuhan, kami merasakan damai dan sejahtera-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pada saat hari ini Tuhan, berkat-Mu mengalir Tuhan kepada setiap kami Tuhan, yang datang dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kerinduan Tuhan. Berkat anugerah daripada Allah Bapa, dengan pertolongan putranya, dan pimpinan Roh Kudus menyertai kami Tuhan. Semua Tuhan, mulai saat ini Tuhan, hingga Tuhan, sampai Engkau datang Tuhan untuk kedua kalinya Tuhan, di awan-awan Tuhan yang permai. Terima kasih Bapa surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin. Terima kasih Pak Yomi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertugas. Bapak yang Terima keluarga makasih kami semua atas doa-doa kita. Semua Yuk kita kiranya Bu Lydia sehat. Lena, Bu Flora, Pak John Ferry. Lena, thank you ya doa-doanya. Ambil Terima fotonya. kasih semua saudara yang sudah mendoakan Baik Bapak Ibu, kita foto cepat bersama. sembuh. Wih, Pak Rudi udah luar biasa itu. 1, 2, 3. Doa-doanya udah kesembuhan. Yesus baik. Amin. Amin. Sembuh Pak Rudi, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak Rudi. Terima kasih Bu Shana. Terima kasih. Bye, God bless you. Terima kasih. Oke, saya udah selesai ya. Saya tutup ya. Terima kasih Pak John. Terima